Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani hebat Indonesia, saat ini kita sedang berada di lahan ataupun mungkin lebih tepatnya di bekas lahan tanaman CMK Red Kris yang kita tanam pada awal tahun 2022 ini. Rencananya nantinya setelah lahan ini kita bersihkan dan kita melakukan pengolahan lahan ulang, kita akan kembali melakukan penanaman tanaman cabai merah keriting dengan varietas yang berbeda. Nah, jadi jika sebelumnya kita menanam CMK Red Kris, selanjutnya kita akan menanam CMK OR Twist 42 sebagaimana sudah kita tanam di lahan utara. Nah, jadi ini nanti kita akan sebut sebagai lahan selatan. Namun demikian di sini saya belum akan terlalu jauh membahas tentang tanaman CMK OR Twist yang akan kita tanam di sini, dikarenakan di kesempatan kali ini saya rencananya akan mengajak sahabat semua untuk sama-sama melihat ya analisis daripada CMK Red Kris yang kita tanam sebelumnya ya di lahan ini. Nah, sahabat semua, jadi menurut saya CMK Red Kris yang kita tanam sebelumnya di lahan ini pada dasarnya termasuk ke dalam kategori gagal ya ataupun kurang berhasil berdasarkan penilaian saya. Bagaimana tidak? Karena dari sekitar 2000 tanaman CMK Red Kris yang kita tanam, sekitar 75-80%-nya bisa kita masukkan ke dalam kategori gagal panen ataupun hasil panennya kurang maksimal. Nah, ini disebabkan karena ada beberapa faktor penyebab, yang diantaranya yang paling utama, yang pertama adalah karena serangan virus Gemini yang begitu masif saat itu menyerang tanaman CMK Red Kris kita ini. Jadi mungkin dari awal kita tanam itu sekitar 50%-nya langsung terkena virus Gemini. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya juga masih ada yang terkena virus Gemini. Nah, kemudian faktor kedua dikarenakan ataupun disebabkan oleh adanya serangan hewan liar ya berupa anjing yang masuk ke lahan kita ini sehingga merusak tanaman CMK Red Kris kita saat itu. Nah, itu faktor kedua. Kemudian faktor ketiga adalah dikarenakan banyak ya tanaman kita yang tumbang walaupun tidak sampai patah diakibatkan terpaan angin kencang yang melanda lahan kita waktu itu ya. Jadi saat itu terjadi angin kencang karena kita belum memasang ajir ataupun lanjaran di lahan kita ini, tentu saja kemudian berdampak pada tanaman kita yang tumbang, sehingga menyebabkan produktivitas tanaman kita tentunya ikut menurun. Sahabat semua, jadi mungkin di sini langsung saja kita akan menelaah analisis daripada keuangan ya dari CMK Red Kris yang kita tanam sebelumnya. Bagaimana dampak ya dari kegagalan panen tersebut terhadap modal yang kita keluarkan, seberapa besar kerugian yang kita dapatkan ya dari dampak gagal panen ataupun kurang berhasilnya lahan kita saat itu. Nah, langsung kita lihat. Sahabat petani hebat semua, jadi di sini saya sudah punya catatan keuangan ya. Jadi kita akan melihat bagaimana ya dampaknya seperti saya sebutkan tadi
dari kegagalan panen tanaman kita ini. Nah, di sini untuk CMK Red Kris kita ini, jadi ini CMK Red Kris 2022. Ini kita lakukan pemindah tanaman pada 3 April 2022. Kemudian untuk modal dasar ya yang saya keluarkan, mulai dari pembelian benih, mulsa, pupuk dasar, pestisida, kemudian biaya olah lahan ya, itu untuk total modal dasarnya sebanyak Rp1.440.000. Nah, kemudian di sini untuk modal perawatan ya, jadi untuk perawatan hari-hariannya. Pertama dari pestisida. Nah, pestisida yang kita keluarkan ini baik itu insektisida maupun fungisidanya sebesar Rp335.000. Nah, jadi memang tidak terlalu banyak untuk pengeluaran pestisida ini karena saya memang kemudian saat sudah mulai masif sekali serangan virus Gemini, saat itu saya sudah mulai agak meninggalkan perawatan tanaman CMK Red Kris kita ini. Kemudian untuk pupuk susulan, jadi untuk pupuk susulan saya saat itu hanya melakukan 2 kali pengocoran saja ya, dengan Entek, Karate Plus Boroni, kemudian ada juga saya gunakan SS Amopos. Nah, untuk total pupuk susulan hanya Rp154.000. Dan nah itu dia, waktu itu harga pupuk belum seperti sekarang. Selanjutnya untuk pengeluaran pupuk daun. Nah, ini pupuk daun yang saya gunakan ya, ataupun pupuk foliarnya itu totalnya Rp231.000. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk ongkos ataupun biaya panen ya. Nah, jadi saya sempat berarti memanen sampai 4 kali ya, kalau di sini 4 kali. Nah, untuk petik pertama dan kedua tidak ada biaya panen karena itu kami panen sendiri, tidak banyak waktu itu hasil panennya, sehingga cukup saya bersama istri yang panen. Kemudian untuk panen ketiga dan keempat itu kami upah orang untuk memanennya. Nah, itu untuk pengeluaran keseluruhannya sekitar Rp600.000. Selanjutnya sahabat semua, nah ini dia untuk kemudian hasil ya, hasil panen kita. Nah, jadi 4 kali, ternyata 5 kali panen saat itu ya. Jadi sebelum saya babat ya, waktu itu sekitar 2 bulan yang lalu lah ya, 2 bulan yang lalu sebelum ini mulai kemudian dibabat lahan ini, sempat dipanen yang kelima. Jadi cuma 5 kali panen. Oleh karena itu bisa saya sebutkan tadi ya kategori gagal ya, ataupun kurang berhasil lah. Nah, jadi langsung ini untuk penghasilan kita pada petik pertama hanya 16 kilo. Alhamdulillah kemudian waktu itu harga memang lagi bagus. Nah, memang saat pertengahan tahun ini ya, saat tanaman kita ini panen, harga CMK lagi bagus-bagusnya. Oh ya, sebagai informasi juga, tanaman saya ini saya panen hijau ya, jadi bukan panen merah. Jadi CMK ini panen hijau. Nah, saat itu untuk petik pertama hasilnya 16 kilo, harga Rp45.000, jadi dapatnya Rp720.000. Kemudian untuk petik kedua 24 kilo, harga Rp40.000, jadi semakin turun ya. Hasilnya Rp960.000. Selanjutnya untuk petik ketiga ini lumayan banyak, 124 kilo, namun harganya yang didapat Rp29.500, sehingga totalnya Rp3.658.000. Dan petik keempat harga Rp17.000 untuk tonase atau kilonya 42 kilo. Jadi total Rp714.000. Nah, untuk petik kelima itu
hanya 17 kilo ya, 17 kilo harga 22.000. Kemudian ini hasilnya 374.000. Ini kemudian nanti dikurang dengan upah ya, ini karena saya ongkoskan juga ke orang lain untuk memetiknya. Itu 100.000, berarti dari petik kelima hasilnya cuma 274.000. Nah kalau kita totalkan berarti 6 juta lebih ya, 6 juta 300 ribuan. Nah ini mungkin untuk rekapnya. Nah untuk rekap keseluruhan, jadi ini total pengeluaran kemudian dengan hasil yang kita dapatkan, yaitu nih untuk modal dasar tadi 1.440.000, kemudian modal perawatan totalnya 1.320.000. Artinya untuk total modal atau pengeluaran itu sebanyak 2.760.000. Nah kemudian untuk penghasilan kita tadi ya, petik pertama sampai keempat tadi ya, itu 6.052.000 ya. Nah yang ini tadi 6.052.000. Itu total pendapatan kita atau penghasilan kita dikurangi dengan modal pengeluaran 2.760.000. Alhamdulillah sahabat semua. Jadi walaupun saya katakan tadi lahan kita ini termasuk gagal ataupun tidak sesuai harapan kita karena memang belum rezeki kita mungkin, namun kita pada dasarnya dari sini dapat kita lihat kita sama sekali tidak rugi, masih kita dapatkan keuntungan sebesar 3.292.000. Ini belum lagi ditambah tadi untuk pemetikan kelima ada 274.000. Jadi kurang lebih 3.500.000 yang kita dapatkan dari lahan kita ini. Nah, itu dengan masih kategori saya katakan tadi lahan kita ini termasuk kurang berhasil. Namun alhamdulillah kita masih diberikan rezeki ya, kita tidak sampai rugi, malah kita masih mendapatkan hasil dari lahan kita ini. Nah sahabat semua, jadi mungkin itulah yang bisa saya berikan gambaran kepada sahabat semua mengenai analisis dari tanaman CMK Red Kris yang kita tanam pada awal tahun 2022 yang lalu. Nah, jadi sahabat semua, jangan takut kita melakukan usaha ya dalam bidang pertanian ini. Insya Allah ya, kalau kita yakin minimal sekali seperti saya ini, walaupun tidak banyak keuntungan yang kita dapat, kita juga tidak sampai rugi ya, tidak sampai rugi. Kita masih diberikan rezeki dari lahan ini. Alhamdulillah. Kalau kita hitung-hitung 3.500.000 ini bisa kita jadikan kemudian untuk modal awal kita memulai kembali untuk menanam di lahan atau bekas lahan CMK Red Kris ini. Demikian saja sahabat semua, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kemudian apabila ada pertanyaan ataupun kritik saran yang ingin diajukan kepada channel ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.